Imam Al-Fakir Asnawi adalah salah satu pengurus dan pengasuh di sini, di pesantren Darus Sholihin, yang memiliki sebuah masjid dengan nama yang sama. Pesantren itu saat ini mengajarkan dan melatih 250 santri yang bercita-cita menjadi imam. Imam Al-Fakir Asnawi, dia sendiri seorang vegetarian, percaya bahwa menyantap pola makan tanpa daging sebenarnya adalah tindakan ketakwakan terhadap Allah. Ini adalah merupakan ibadah, sebagaimana Ibnu Ruslan mengatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Manakala kita makan adalah untuk niat takwa, maka keniatan itu menjadi takwa pula. Artinya makan ini adalah punya nilai yang besar di hadapan Allah, akan ada pahalanya manakala kita niat bahwa makan itu adalah untuk kekuatan takwa. Maka atas dasar bahwa cita-cita kita adalah untuk takwa, makanan itu hendaknya dijaga dan diperhatikan, kecuali makanan yang thayyib dan halal. Tetapi apabila dagingnya walahmuha daun, daging sapi ini adalah penyandung bermacam-macam penyakit. Oleh sebab itu saya tekankan kembali, sekarang lebih baik makan makanan yang vegetarian. Artinya makanan yang dikonsumsi terbuat dari sayur-mayur, termasuk yang dibuat dari kedelai. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa 70% para anbiya dahulu ini adalah mengkonsumsi kedelai, karena di sana terdapat beberapa keistimewaan dan kebaikan sebagai tanaman-tanaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membawa kemanfaatan bagi tubuh kita. Lebih-lebih makanan kita ini adalah sebagai dasar kekuatan untuk beribadah. Beribadah dengan makanan yang halal, makanan yang thayyib, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa yustajabu wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Benar pada Allah harus memasukkan gaya hidup diet yang murni. Salah satunya adalah tidak mencelakai makhluk lain dan berdasar pada kebaikan kasih. Jin dicipta oleh Allah, jin dan manusia dicipta oleh Allah. Tugasnya adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Itu namanya ibadah. Ibadah yang ditentukan oleh Allah, ibadah yang akan diterima adalah yang hanya semata-mata karena Allah. Ibadah untuk karena Allah, ibadah yang ikhlas, ini harus ditopang dengan makanan yang halal, makanan yang sehat, makanan yang diridhoi oleh Allah itu sendiri. Allah berpesan kepada para Rasulullah, para anbiyaullah, dan berpesan kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhar rasul, monggo sami dahar min thayyibati ma razaqnakum. Jadi yang harus dimakan itu adalah yang ada nilai thayyib, ada nilai thayyib. Rizki halal ini mengandung faidah manakala manusia itu mengkonsumsi rizki yang halal, maka ibadahnya akan menjadi sehat. Sedangkan hati atau jiwa inilah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan menuju Allah, seperti pondok kita ini dinamakan Darus Sholihin. 70% nanti mengkonsumsi kedelai. Itu tidak bahayanya dan disanjung oleh Rasulullah SAW. Maka menjadi mantaplah kita mengikuti Rasulullah. Segi makanan, segi kehidupan juga diatur, apalagi segi ibadah.
menurut istilahnya ngetren sekali sekarang vegetarian. Wah, ngetren sekali vegetarian. Ngetren itu sudah ngetren sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fakir Kiai Muhammad Asnawi dari Pondok Pesantren Darus Salikin, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Marilah kita selamatkan dunia kita ini dengan kembali makan makanan vegetarian. Ketika dengar adanya vegan ini sudah tidak asing di telinga kami, bahkan istri saya sudah 11 tahun vegan. Karakter kita sebenarnya kita tidak cocok banget makan daging tiap hari, daging hewan ya, protein hewan kita nggak cocok karena memang gigi kita kan cuma 4 taringnya, ya, gigi kita kan cuma 4. Maka kalau giginya cuma 4, taring itu kan fungsinya untuk merobek, mengonyak, ya, terutama yang berasal dari protein hewan, daging. Jadi nggak ada orang misalkan makan makan wortel gitu kan pakai gigi taring gitu kan, nggak ada. Gigi taring itu kan fungsi untuk itu, seperti itu. Jadi artinya perbandingannya memang lebih banyak manusia itu kalau mau hidupnya jauh lebih baik, lebih sehat, maka yang dimakan olehnya itu lebih banyak makanan-makanan bersumber nabati. Vegetarianism in religion. The prohibition of animal flesh eating. Part 5. Islam. Forbidden to you for food are dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which hath been invoked the name of other than Allah. Holy Quran, chapter 5. All the creatures on earth and all the birds that fly with wings are communities like you. To their Lord all these creatures will be summoned. Holy Quran, chapter 6. Allah is He who created the heavens and the earth, and causeth water to descend from the sky, thereby producing fruits as food for you. Holy Quran, chapter 14. We grow in the land gardens of date palms and grapes, and we cause springs to gush out therein. This is to provide them with fruits, and to let them manufacture with their own hands whatever they need. Holy Quran, chapter 36. For you therein are many fruits of which you shall eat. Holy Quran, chapter 43. We have sent blessed water down from the sky to grow gardens, harvestable crops, and tall palm trees with clusters of dates as sustenance for my servants. Holy Quran, chapter 50. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Where there is an abundance of vegetables, a host of angels will descend on that place. Hadith. At one time the Rasul said to his cousin, Ali, O Ali, you should not eat meat. If you eat meat for 40 days, those qualities will come within you. Those actions will come within you. Their blood will come within you. Their qualities and their actions will come within you. Because of that, your human qualities will change. Your compassionate qualities will change. The essence of your body will change. O Ali, you should not eat meat or flesh. You have to diminish that. Do not eat that. Rasul means prophet. Muhammad Rahim Bawa Muhayyadin, vegetarian. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. A good deed done to an animal is as meritorious as a good deed done to a human being, while an act of cruelty to an animal is as bad as an act of cruelty to a human being. Hadith. If animals have been subjected to cruelties in their breeding, transport, slaughter, or in their general welfare, meat from them is considered impure and unlawful to eat. The flesh of animals killed by cruel methods is carrion. Even if these animals have been slaughtered in the strictest manner, if cruelties were inflicted on them otherwise, their flesh is still forbidden food. Imam Al-Hafiz Bashir Ahmad Mazri, Veg Advocate.